Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Abdurrahman Fathir Mubarak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan memberikan kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah Nabi Muhammad ini akan terdiri dari beberapa bagian, dan ini merupakan bagian yang pertama. Ketika cahaya tauhid padam di muka bumi, maka kegelapan yang tebal hampir saja menyelimuti akal. Di sana tidak tersisa orang-orang yang bertauhid, kecuali sedikit dari orang-orang yang masih mempertahankan nilai-nilai ajaran tauhid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak dengan rahmatnya yang mulia untuk mengutus seorang Rasul yang membawa ajaran langit untuk mengakhiri penderitaan di tengah-tengah kehidupan. Dan ketika malam mencekam, datanglah matahari para nabi. Kedatangan nabi tersebut sebagai bukti terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bukti kebenaran berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk rahmat dan keberkahan. Para malaikat pun menyampaikan sholawat kepadanya sebagai bentuk pujian dan permintaan ampunan. Sedangkan orang-orang mukmin bersholawat kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabinya sebagai rahmat kepada kaum dan zaman mereka saja. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmat bagi alam semesta. Beliau Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa rahmat yang mutlak untuk kaum di zamannya dan untuk seluruh zaman. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Hakikat dakwah para nabi sebelumnya adalah menyebarkan Islam. Begitu juga ajaran yang dibawa oleh nabi yang terakhir adalah Islam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, anak seorang wanita Quraisy. Beliau adalah pemimpin anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dihadiahkan kepada umat manusia. Beliau lahir di tanah Arab. Ketika itu malam gelap. Tiba-tiba Abdul Muttalib membayangkan bahwa matahari telah terbit. Lalu ia bangun dan ternyata mendapati dirinya di pertengahan malam. Keheningan yang luar biasa menyelimuti gurun yang terbentang. Ia kemudian menuju pintu kemah, lalu menyaksikan bintang-bintang bersinar di langit, dan dunia tampak diselimuti dengan malam. Ia kembali menutup pintu kemah dan tidur. Belum lama, ia dikuasai oleh rasa kantuk yang amat sangat, sehingga ia kembali bermimpi untuk kedua kalinya. Segala sesuatunya tampak sangat jelas sekali. Sesungguhnya sesuatu besar memerintahkannya untuk melaksanakan perintah yang sangat penting. Galilah Zam-Zam. Dalam mimpinya Abdul Muttalib bertanya,
apakah itu Zam-Zam? Kemudian untuk kedua kalinya perintah itu mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk menggali Zam-Zam. Belum lama Abdul Muthalib melihat sesuatu yang bersembunyi itu, sehingga ia berdiri di tempat tidurnya dan hatinya berdebar dengan keras. Abdul Muthalib bangkit, lalu ia membuka pintu kemah, kemudian pergi ke gurun yang luas. Apakah arti Zam-Zam? Tiba-tiba pikirannya dipenuhi dengan cahaya yang datang dari jauh, bahwa pasti Zam-Zam adalah sebuah sumur. Tetapi apa yang diinginkan oleh suara yang datang dalam tidur itu agar ia menggali sumur, di sana tidak ada jawaban selain satu jawaban dari pertanyaan ini, yaitu agar orang-orang yang berhaji dan berkeliling di sekitar Ka'bah dapat meminumnya. Tetapi apa nilai dari sumur itu sendiri? Bukankah di sana terdapat banyak sumur yang dapat diminum oleh orang-orang yang berhaji? Abdul Muthalib duduk di tengah-tengah pasir gurun pada pertengahan malam. Ia memikirkan bintang-bintang sembari merenungkan cerita-cerita kuno yang mengatakan tentang sumur yang memancar darinya air sebagai akibat dari pukulan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Di sana juga ada cerita yang mengatakan bahwa sumur itu telah binasa sesuai dengan perjalanan zaman. Matahari terbit di atas gurun Jazirah Arab. Abdul Muthalib keluar menemui orang-orang dan menceritakan kepada mereka bahwa ia akan menggali sebuah sumur di tempat tertentu. Ia menunjukkan ke tempat yang di situ ia diberitahu oleh suara yang ada dalam mimpinya. Orang-orang Quraisy menolaknya. Sesungguhnya tempat yang diisyaratkan oleh Abdul Muthalib terletak di antara dua berhala dari berhala-berhala yang biasa disembah oleh masyarakat setempat, yaitu di antara berhala yang bernama Ashaf dan Nala. Abdul Muthalib merasa bahwa usahanya sia-sia untuk meyakinkan kaumnya agar mengizinkannya untuk menggali sumur. Mereka mengetahui bahwa Abdul Muthalib tidak mempunyai sesuatu selain hanya seorang anak, bahwasanya ia tidak memiliki anak-anak yang dapat menolong dan memperkuatnya serta melaksanakan keinginan-keinginannya. Pada saat itu di kawasan negeri Arab dipenuhi dengan kabilah-kabilah yang terjalin suatu ikatan fanatisme atau kesukuan yang kuat dan usaha untuk melindungi keluarga yang sangat menonjol. Akhirnya Abdul Muthalib pergi dalam keadaan sedih. Lalu ia berdiri di hadapan Ka'bah dan mengungkapkan sesuatu nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian berkata, "Jika aku mendapat 10 anak laki-laki dan mereka menginjak usia dewasa, sehingga mereka mampu melindungiku saat aku menggali sumur Zam-Zam, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk korban." Pintu langit pun terbuka untuk doanya. Belum sampai berlangsung 1 tahun, istrinya melahirkan anaknya yang kedua. Dan setiap tahun ia melahirkan anak laki-laki sampai pada tahun yang ke-9. Sehingga Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki. Kemudian berlalulah zaman dan anak-anak Abdul Muthalib menjadi besar. Abdul Muthalib akhirnya menjadi seorang yang memiliki kemampuan. Kemudian Abdul Muthalib berusaha melakukan rencananya yang disyaratkan dalam mimpinya itu, yaitu ia bersiap-siap untuk mengorbankan salah satu anaknya sebagai bentuk pelaksanaannya dari nazarnya. Maka dilakukanlah undian atas 10 anaknya. Lalu keluarlah nama anaknya yang paling kecil, yaitu Abdullah. Ketika nama-nama itu keluar dalam undian, maka orang-orang yang ada di sekitarnya berusaha memberontak. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Abdullah disembelih. Abdullah saat itu terkenal sebagai seorang yang bersih di kawasan Arab.
ia telah dapat menarik simpati masyarakat di sekitarnya. Ia tidak pernah menyakiti seorang pun, bahkan ia tidak pernah meninggikan suaranya lebih dari orang lain. Senyuman khas Abdullah terkenal sebagai senyuman yang paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Muatan rohaninya demikian jernih dan hatinya yang mulia menyerupai sebuah kebun di tengah-tengah gurun hati-hati yang keras. Oleh karena itu, semua manusia datang kepadanya dan menentang usaha penyembelihannya. Para pembesar Quraisy berkata, "Lebih baik kami menyembelih anak-anak kami daripada ia harus disembelih dan menjadikan anak-anak kami sebagai tebusan baginya. Kami tidak akan menemukan seorang pun yang lebih baik dari dia. Seandainya kami menyembelihnya, pertimbangkanlah kembali masalah itu dan biarkan kami bertanya kepada dukun." Abdul Muthalib tampak tidak mampu menghadapi tekanan ini. Lalu ia mempertimbangkan kembali apa yang telah ditetapkannya. Kemudian mereka mendatangi seorang dukun. Si dukun berkata, "Berapakah taruhan yang kalian miliki?" Mereka menjawab, 10 ekor unta. Dukun itu berkata, "Datangkanlah 10 unta, lalu lakukanlah kembali undian atasnya. Dan atas nama Abdullah, jika undian datang padanya, maka tambahlah 10 ekor unta lagi, lalu ulangilah terus undian tersebut. Demikian hingga tidak keluar lagi nama Abdullah." Kemudian dilakukan undian atas nama Abdullah dan atas 10 ekor unta yang besar. Undian itu pun mengeluarkan terus nama Abdullah, hingga Abdul Muthalib menambah 10 ekor unta lagi. Kemudian lagi-lagi yang keluar adalah nama Abdullah, sehingga mereka pun menambah 10 ekor unta lagi, sampai jumlah unta itu telah mencapai 100 ekor unta. Setelah itu datanglah nama unta tersebut. Maka saat itu masyarakat demikian gembiranya, sehingga berlinangan air mata. Kegembiraan dari mereka karena melihat Abdullah berhasil diselamatkan. Kemudian disembelilah 100 ekor unta di sisi Ka'bah, dan mereka membiarkannya di situ, sehingga korban itu tidak disentuh oleh seorang pun, dan juga disentuh oleh binatang-binatang buas. Abdul Muthalib sangat gembira atas keselamatan anaknya, Abdullah. Lalu ia menetapkan untuk menikahkannya dengan gadis terbaik di Jazirah Arab. Kemudian ia keluar dengannya pada suatu hari dari Ka'bah ke rumah Wahab. Dan di sana ia meminang untuknya Aminah binti Wahab. Kemudian Aminah binti Wahab menikah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pemuda yang paling mulia dan paling dicintai oleh orang-orang Quraisy. Dinyalakanlah api-api di gunung-gunung Mekah agar para musafir dan para tamu mengetahui tempat diadakannya acara tersebut, yaitu acara pernikahan antara Abdullah dan Aminah. Lalu disembelilah hewan-hewan korban, manusia dari kalangan orang-orang fakir, bahkan binatang-binatang buas dan burung makan darinya. Abdullah tinggal bersama istrinya 2 bulan di rumah pernikahan, hingga suatu hari ada kabar bahwa kafilah akan berangkat. Lalu Abdullah pun mengikuti kafilah tersebut dan melakukan perjalanan bersama kafilah perdagangan Quraisy menuju Syam. Itu adalah kesempatan terakhir yang diperoleh Aminah binti Wahab bersamanya. Wajah Abdullah yang mulai tampak berseri-seri mengucapkan selamat tinggal kepada Aminah. Lalu setelah itu bayang-bayang wajahnya tersembunyi bersama kafilah dan mereka pun hilang. Aminah tidak mengetahui bahwa itu adalah kesempatan terakhirnya. Setelah 2 bulan dari perkawinannya, Abdullah mengunjungi paman-pamannya dari kabilah Bani Najjar di Madinah, dan di sana ia meletakkan jasadnya di muka bumi. Ia meninggal dunia.
Abdullah bin Abdul Muthalib kini telah meninggal dunia. Saat itu ia berusia 25 tahun. Kabar kematiannya tiba-tiba tersebar dan sangat memilukan hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga kabar itu sampai kepada istrinya. Aminah tampak menangis terseduh-seduh dan ia tampak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada dirinya dan tidak mengetahui jawabannya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menebusnya dengan 100 unta jika kemudian Dia menetapkan kematian baginya? Tidak lama kemudian, lalu bergeraklah di rahimnya janin dengan gerakan yang sedikit. Ia tampak mulai mengetahui bahwa ia sedang hamil. Aminah menangis 2 kali. Pertama, ia menangis untuk dirinya sendiri, dan kali ini ia menangis untuk anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum ia sempat dilahirkan. Aminah tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa janin yang dikandungnya akan menjadi anak yatim. Ayahnya meninggal saat ia dilahirkan. Anak yatim ini harus menanggung beban anak-anak yatim dan orang-orang fakir serta orang-orang yang sedih di muka bumi. Ia akan menjadi nabi yang terakhir dan rasulnya kepada manusia. Ia akan menjadi rahmat yang dihadiahkan kepada manusia dan tidak akan mengetahui makna rahmat kecuali orang yang merasakan penderitaan dan kepahitan. Inilah anak kecil yang sebelumnya dilahirkan telah menelan kesedihan. Dan berlalulah hari demi hari, lalu hilanglah tangisan penderitaan, dan mata Aminah pun telah mengering. Namun kesedihannya tampak menyerupai sebuah pohon yang tumbuh bersama kehausan. Kemudian kesedihannya hari demi hari semakin ia rasakan, tetapi kesedihannya itu mulai tidak tampak ketika ia mendapatkan bahwa janin yang dikandungnya tidaklah memberatkannya. Sebaliknya, ia merasakan betapa ringannya janin yang dikandungnya, bagaikan merpati yang berkeliling di seputar Ka'bah. Dan seandainya kesedihannya yang selalu mengitarinya, maka tidak ada wanita yang lebih bahagia darinya dengan kehamilan yang ringan ini. Janin itu adalah manusia yang mulia di sisi Tuhan. Kemudian semakin dekatlah hari kelahirannya. Sementara itu pasukan Abraha mendekati Mekah. Abraha adalah seorang penguasa Yaman, yaitu pada saat Yaman tunduk kepada Habasah setelah penguasa Persia diusir. Di Yaman ia membangun suatu gereja yang menunjukkan bangunan yang menakjubkan. Abraha membangunnya dengan niat agar orang-orang Arab berpaling dari Baitul Haram di Mekah. Ia melihat betapa orang-orang Yaman tertarik dengan rumah tersebut. Dan ketika ia tidak melihat gereja yang dibangunnya memiliki daya tarik seperti itu dan tidak mampu menarik hati orang-orang Arab, maka ia berkeinginan kuat untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga orang-orang tidak menuju ke Ka'bah lagi, melainkan ke gerejanya. Demikianlah akhirnya ia menyiapkan pasukan yang besar yang dipenuhi dengan berbagai senjata. Kemudian pasukan itu menuju Ka'bah. Pasukan Abraha terdiri dari kelompok gajah yang besar yang digunakannya untuk menghancurkan Ka'bah. Gajah-gajah itu bagaikan tank-tank yang kita gunakan saat ini. Orang-orang Arab pun mendengar rencana tersebut. Memang orang-orang Arab saat itu terkenal sebagai penyembah berhala. Meskipun demikian, mereka sangat memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap Ka'bah karena mereka meyakini bahwa mereka adalah anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, pemelihara Ka'bah. Perjalanan pasukan tiba-tiba dihadang oleh seorang lelaki yang mulia dari penduduk Yaman yang bernama Dunaher. Ia mengajak kaumnya dan dari kalangan orang-orang Arab untuk memerangi Abraha.
sehingga ada beberapa orang yang mengikutinya. Abraha berhadapan dengan tentara tersebut, tetapi pasukan yang sedikit itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pasukan kafir yang besar itu. Kemudian Dunahair pun kalah dan menjadi tawanan Abraha. Pasukan Abraha tersebut juga sempat ditentang oleh Nufail bin Hubaid al-Aslami. Namun Abraha pun dapat mengalahkan mereka dan berhasil menawan Nufail. Kemudian ketika Abraha melewati kota Thaif, menghadaplah kepadanya beberapa orang tokoh setempat, dan mereka tampak gemetar ketakutan dan berkata kepadanya bahwa sesungguhnya rumah yang ditujunya tidak berada di tempat mereka, tetapi berada di Mekah. Hal itu mereka sampaikan dengan maksud untuk memalingkannya dari rumah berhala mereka, di mana mereka membangun di dalamnya berhala yang bernama Lata. Kemudian mereka mengutus seseorang yang akan menunjukkan kepada Abraha letak Ka'bah. Ketika Abraha berada di antara Thaif dan Mekah, ia mengutus seorang pemimpin pasukannya sehingga ia melihat keadaan Mekah. Di sana ia merampas banyak harta dari kaum Quraisy dan selain mereka, dan di antara yang dirampasnya adalah 200 unta milik Abdul Muthalib bin Hashim. Saat itu Abdul Muthalib adalah salah seorang pembesar Quraisy dan pemimpin mereka, serta pengawas sumur Zam-Zam. Kedatangan utusan Abraha di Mekah telah menimbulkan gejolak pada kabilah-kabilah. Akhirnya kaum Quraisy bergerak, begitu juga kaum Khananah. Kemudian mereka mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Abraha, sehingga mereka membiarkannya. Lalu tersebarlah di Jazirah Arab berita tentang datangnya pasukan yang kuat yang sulit untuk ditandingi. Dalam surat yang dibawa oleh utusan itu, Abraha menyampaikan bahwa ia tidak datang untuk memerangi mereka, namun ia datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tidak menentangnya, maka darah mereka tidak akan ditumpahkan. Lalu utusan itu menemui Abdul Muthalib. Ia menceritakan tentang keinginan Abraha. Abdul Muthalib berkata, "Kami tidak ingin memeranginya karena kami tidak memiliki kekuatan. Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan suci, dan rumah kekasihnya Ibrahim. Jika ia mencegahnya, maka itu adalah rumahnya dan tempat sucinya. Namun jika ia membiarkannya, maka demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya." Kemudian utusan itu pergi bersama Abdul Muthalib menuju Abraha. Abdul Muthalib adalah seseorang yang sangat terpandang dan sangat mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Ketika Abraha melihatnya, Abraha menampakkan penghormatan kepadanya. Abraha memuliakannya dan mendudukkannya di bawahnya. Ia tidak suka bahwa ia duduk bersamanya di kursi kekuasaannya. Lalu Abraha turun dari kursinya dan duduk di atas sebuah permadani dan mendudukkan Abdul Muthalib di sisinya. Kemudian ia berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya apa kebutuhannya." Abdul Muthalib berkata, "Kebutuhanku adalah agar Abraha mengembalikan 200 ekor unta yang diambilnya dariku." Ketika Abdul Muthalib mengatakan demikian, wajah Abraha berubah. Lalu ia berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, sungguh aku merasa kagum ketika melihatnya. Kemudian aku merasakan kehati-hatian saat berbicara dengannya. Apakah engkau berbicara denganku tentang 200 ekor unta yang telah aku ambil? Lalu engkau membiarkan rumah yang merupakan simbol agamanya dan kakek-kakeknya yang aku datang untuk menghancurkannya, dan dia tidak menyinggungnya sama sekali." Abdul Muthalib menjawab,
aku adalah pemilik unta, sedangkan pemilik rumah itu adalah Tuhan yang melindunginya." Abraha berkata, "Dia tidak akan mampu melindunginya dariku." Abdul Muthalib menjawab, "Lihat saja nanti." Selesailah dialog antara Abdul Muthalib dan Abraha. Abraha pun mengembalikan unta yang telah dirampasnya. Abdul Muthalib pergi menemui orang-orang Quraisy dan menceritakan apa yang dialaminya, dan ia memerintahkan mereka untuk meninggalkan Mekah dan berlindung di balik gua-gua di gunung. Akhirnya kota Mekah dikosongkan oleh pemiliknya. Aminah binti Wahab keluar ke gunung-gunung di dekat kota Mekah. Kemudian malaikat turun di bumi Jazirah Arab. Abdul Muthalib berdiri dan memegangi pintu Ka'bah dan berdiri bersama dengan sekelompok orang-orang Quraisy. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungannya agar para malaikat memerintahkan gajah-gajah tidak melangkahkan kakinya, sehingga gajah itu pun tetap di tempatnya dan mentaati perintah para malaikat. Kemudian gajah-gajah itu menerima pukulan yang dahsyat, namun gajah-gajah itu tetap terdiam di tempatnya. Gajah-gajah itu tampak gemetar dan berteriak, tetapi lagi-lagi gajah itu menolak untuk bergerak dan tidak bergerak selangkah pun. Abraha bertanya, "Mengapa pasukan kita tidak bergerak?" Kemudian dikatakan kepadanya bahwa gajah-gajah menolak untuk bergerak. Abraha mengangkat cemetinya. Dengan muka emosi, ia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan gajah-gajahnya. Matahari saat itu bersinar dan ia duduk di kemahnya. Ketika ia keluar, matahari bersembunyi di balik segerombolan burung. Abraha mengangkat pandangannya ke arah langit. Mula-mula ia membayangkan bahwa ia melihat sekawanan awan yang hitam. Kemudian ia mengamat-amati awan itu, dan ternyata ia bukan awan biasa. Itu adalah sekelompok burung yang menutupi cahaya matahari dan menyerupai awan yang tebal. Burung ababil, burung yang banyak. Gajah-gajah semakin berteriak dengan kencang dan tampak ketakutan. Dan rasa takut itu kini menghinggapi seluruh pasukannya. Abraha berteriak di tengah-tengah pasukannya agar gajah diusahakan untuk maju secara paksa. Kemudian terbukalah salah satu jendela dari jendela Al-Jahim, dan burung-burung itu menghujani pasukan dengan batu dari sijil, yaitu batu yang sama yang pernah dihujankan kepada kaum Nabi Lut. Batu itu menyerupai bom-bom atom yang digunakan saat ini. Jika Anda membaca buku-buku kuno, maka Anda akan mengetahui bagaimana peristiwa yang menimpa pasukan Abraha. Anda akan membayangkan bahwa Anda berada di hadapan suatu kekuatan yang menghancurkan, yang tidak diketahui asal-muasalnya. Dunia mengenali sebagian darinya setelah 14 abad dari peristiwa tersebut. Buku-buku itu mengatakan bahwa pasukan itu dihancurkan dengan penghancuran yang sangat dahsyat. Para tentara Abraha kembali dalam keadaan binasa, di mana daging-daging dari tubuh mereka berciciran di jalan. Abraha pun mendapatkan luka, dan mereka keluar dari tempat itu dalam keadaan dagingnya terpisah satu persatu. Abraha pun terbelah dadanya dan mati, dan para pasukannya hancur lebur, dagingnya berciciran dan berserakan di jalan-jalan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjut part yang kedua. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Amin.